Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Septiadi, NPM 223040073 dari Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Literasi Digital. Kali ini saya mendapatkan tugas dari Ibu Ririn, yaitu dari mata kuliah Literasi Digital, untuk mengubah dokumen yang diberikan melampirkan, yaitu daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan juga daftar pustaka. Di sini saya akan mengerjakannya secara live, secara langsung. Jadi bisa disimak baik-baik. Begitu. Di sini saya akan mempresentasikan di mana daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ini yang ada di layar, yang masih mentahnya, belum ada apa-apanya, belum ada keterangan apapun, akan saya ubah menjadi seperti ini. Menjadi ada daftar isi, lalu daftar gambar, dan juga daftar tabel. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Baik, di sini kita akan membuat daftar isi terlebih dahulu, lalu kita lanjut ke daftar tabel dan daftar gambar, maksudnya daftar gambar dan daftar tabel. Terus selanjutnya kita akan mengisikan daftar pustaka, dan selanjutnya di sini ada bagian di mana saya diharuskan mencari kata kunci maksimal 5 kata untuk evaluasi kinerja PBM daring dan data analisis. Mari kita mulai sama-sama untuk mencarinya. Baik, untuk membuat daftar isi itu langkahnya mudah banget. Kita hanya perlu menselection dari bab per bab, di mana di sini ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Terlebih dahulu kita seleksi, kita kita kelompokkan. Nah, di mana bab 1 itu ada latar belakang. Adalah latar belakang. Bab 1 tuh kita masukin kepada kelompok heading 1. Kita buat heading 1, lalu kita pertebal. Oke, sudah. Lalu bab 2 kita tambahkan juga sama bab 1, heading 1, kita pertebal. Lalu untuk bab 3 kita jadikan heading 1 juga, lalu kita pertebal. Nah, untuk bagian lainnya itu bagian subbab, kita akan buat style yang berbeda. Kalau yang bab kan itu heading 1, untuk yang subbab itu kita menggunakan heading 2, tapi kita harus styling terlebih dahulu agar kita bisa membedakannya. Begitu. Untuk pembuatan styling itu kita harus pertama-tama kita klik bagian sebelah sini, create style, dan di sini kita kasih nama subbab. Misal subbab 1. Subbab 1 itu tidak tidak ada ya. Jadi kita tidak perlu membuat subbab 1. Jadi langsung saja kita ke bagian subbab 2. Oke. Subbab 2 sudah dibuat. Sebentar. Create style. Oh, sorry, salah. Kita remove dulu from style. Kita masuk ke bagian create style, lalu kita ubah namanya jadi subbab 2. Kita modify. Oh,
Ya, di bagian subbab 2 ini kita coba ubah headingnya menjadi heading 2, lalu ini juga heading 2, dan kita pertebal juga. Oke, langsung klik OK. Selanjutnya kita tinggal seleksi lagi seperti tadi, dimana kita akan mencari di bagian bab kedua, yaitu data science dan data analysis. Ini adalah subbab dari bab 2. Kita tinggal masukkan saja subbab 2. Oke, sudah benar. Lalu kita bagian ini 2.1, sekarang 2.2, masukkan ke subbab 2. Untuk selanjutnya kita cari lagi bagian yang lainnya. Di sini kita masukkan ke subbab 2, lalu yang ini subbab 2, yang bagian sebelah sini subbab 2, lalu yang ini subbab 2, yang ini subbab 2, terus yang ini subbab 2, yang ini kita masukkan ke bagian subbab 2. Oke, sudah. Subbab 2 sudah ada. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya kita bisa memunculkan daftar isinya? Sangat mudah sekali ya teman-teman. Tinggal ini kita styling dulu menjadi heading 1, lalu kita pertebal. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja, melakukan insert pada bagian reference, lalu kita table of content, tinggal pilih bagian model apa yang kamu mau. Di sini saya akan coba pakai tabel 2 ya. Nah, sudah muncul. Oke, sudah muncul. Sekarang PR kita bagian mengisi bagian daftar gambar. Daftar gambar juga sama. Kita ubah dulu menjadi heading 1. Lalu kita tinggal cari gambar yang ada di dokumen ini. Bentar, kita cari pelan-pelan. Nah, ini satu data science process. Bagaimana cara menambahkannya? Kita tinggal ke bagian reference lagi. Di sini kita langsung ke bagian insert caption. Nah, ini kan captionnya adalah figur 1. Nah, di sini kita ubah jadi gambar ya untuk membuat captionnya. Kita contoh, ini gambar ini tuh ada di bab 2. Jadi kita ubah menjadi gambar 2 titik saja. Oke. Nah, klik OK, dan di sini tuh kita masukkan captionnya tentang apa ini. Captionnya itu adalah data science process. Oke, langsung klik OK, dan di sini sudah ada muncul. Oke, dan tinggal bagian sini ada gambar lagi, kita coba insert lagi. Insert caption. Di sini kita kasih keterangan itu adalah manipulasi data di Pandas. Oke. Sudah masuk. Lalu ke bagian ini kan sebenarnya ini dokumennya udah ada captionnya. Jadi kita coba buat ulang. Gambar 2.3 adalah tertinggal. Oke. Lalu untuk yang gambar link ini sudah ada contoh visualisasi data. Kita buat caption lagi. Visualisasi data. Klik OK. Lalu untuk yang ini adalah fungsi permodelan. Jadi fungsi permodelan ada 2 gambar ya guys. Jadi kita masukin satu-satu saja. Fungsi permodelan bagian 1. Oke. Lalu kita masukin lagi fungsi permodelan bagian 2.
Oke, sudah. Lanjut kita cari gambar lagi. Nah, ada di bab 3. Maka kalau ada di bab 3 kita tinggal tambah lagi ya babnya di sini. Kita bikin new label gambar 3 titik. Karena ini ada bab 3, jadi kita tambahin seperti ini. Kita masukin bab 3 itu metode. Ini adalah gambaran metode. Aduh, sorry salah. Kita coba masukin sini insert caption metode. Oke, sudah ada. Sekarang kita tinggal tampilkan di sini dengan cara insert table of figures. Jadi kita pilih nih mau yang mana dulu, karena tadi adalah bab 2 terlebih dahulu yang ada gambarnya, kita tambahin di sini. Langsung klik gambar. Nah, ini sudah tertera nih gambar di bagian bab kedua di mana saja. Lalu kita insert lagi untuk yang bab ketiga. Oke, di sini sudah ada. Kita satukan saja. Oke, mantap. Selanjutnya kita buat daftar tabel. Pembuatan daftar tabel itu tidak membingungkan ya teman-teman. Daftar tabelnya ada berapa? 1, 2. Oke, cuma 2 aja. Oke. Daftar tabel itu sama seperti daftar gambar. Pembuatannya itu sama. Jadi kita kontrol enter untuk membuat halaman baru. Kita masukin kayak tadi, kita seleksi jadikan heading 1 terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita buat daftar table. Untuk pembuatan daftar table itu seperti ini ya teman-teman. Tinggal klik pada bagian ini untuk menseleksi semua. Lalu kita masuk ke reference, insert caption, kita buat new label, kita labelin yaitu tabel 2 titik, karena dia berada di bab kedua. Masukin tabelnya, misal ini keterangannya kurang ada ya, tidak ada keterangan, kita tambahin satu ya, tabel T1. Oke, lanjut ke tabel yang lain. Oke, klik bagian ini, kita klik insert caption, masuk ke T21, nama tabelnya itu T21. Oke, sudah. Karena tabelnya cuma 2 saja tadi, kita langsung saja masukkan di sini dengan cara insert table of figure, langsung masukin ke tabel 2. Oke, daftar tabel sudah ya teman-teman. Sekarang hal yang harus kita lakukan adalah membuat daftar pustaka. Sama seperti yang lainnya, daftar pustaka kita buat jadi heading 1 terlebih dahulu. Oke, sudah dibuat heading 1. Lalu bagaimana sih cara buat daftar pustaka? Daftar pustaka itu mudah sekali ya teman-teman. Kita cuma perlu insert citation. Nah, di sini tuh sudah ada citation sebelumnya yang sudah dilampirkan oleh pembuat dokumen ini. Namun kita tidak akan menggunakan citation ini, kita akan buat dari awal. Oke, sebentar. Kita manage source terlebih dahulu, kita hapus citation sebelumnya. Oke, sudah dihapus, dan ini juga dihapus. Oke, selanjutnya kita buat citation ya. Nah, ini referensi pembuatan dokumen itu dari mana? Oke, dari mana? Kita coba telusuri ya. Dari mananya? Pertama, ini adalah tentang di bab pertama itu tentang pandemi, evaluasi kinerja PBM daring. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dari scholarship, saya mencari peningkatan hasil evaluasi pembelajaran daring. Kalian bisa cari di Google Scholar. Oke, lalu kalian masukkan di sini hasil evaluasi pembelajaran daring, dan di sini saya pilih yang ini.
Oke, sama saja. Nah, untuk memasukkan referensinya dari sini ke Word atau dokumennya, kita cuma tinggal menambahkan ini autornya siapa. Autornya adalah Prayitno sama M. Faris Fadila. Oke, kita coba ya. Prayitno, koma, lalu kita tambah terlebih dahulu. Misal ini adalah Fadilah Mardianto, maka kita harus buatnya terbalik ya teman-teman namanya. Oke, sekarang titelnya apa? Titelnya itu kita ambil dari sini. Nama jurnalnya apa? Jurnalnya itu kita ambil dari sini. Lalu pembuatan tahunnya sini ada 2020. Lalu page-nya itu halaman berapa, kita kalau jika tidak ada di sini kita ambil saja di sini. Ini page halamannya. Volumenya itu ya volume 5 ya. Oke. Sudah. Tinggal kita hapus saja yang bagian ini. Kita masuk ke citation. Oh, belum ya, satu lagi ya. Belum bisa. Satu lagi tentang data science, data analysis. Di sini saya sudah ada juga ya. Pencariannya sama, kita cari saja data science seperti sebelumnya. Kita tambahin lagi add new resource. Ini adalah jurnal artikel, jadi kita tambahkan autornya siapa. Di sini ada autornya itu Matt Weller, berarti Matt Weller, Stanley E. Faucett juga ya, berarti kita masukinnya itu adalah Weller Matt. Oke. Lalu kita masukin juga Faucett Stanley. Sorry salah, yang ini E nya juga, A nya itu harus ada di depan, titik Weller. Di sini Faucett Stanley. Untuk titelnya itu tentang apa? Yaitu tentang data science, prediksi, analitik data. Masukkan ke sini. Nama jurnalnya apa? Kita cari ya. Nama jurnalnya. Sebentar, kita cari terlebih dahulu. Nama jurnalnya. Kita bisa masukin nama jurnalnya yang ini aja ya. Apa namanya? Yang data science ini juga kita masukin. Pembuatan tahunnya kita cari tahun 2013. Page-nya itu yang bagian ini. Volumenya kita cari volume. Sebentar, kita cari dulu volumenya. Namun jika tidak ada data volumenya tidak apa-apa, tidak perlu dimasukkan jika tidak ada, atau kita bisa masukin yang ini. Oke, sudah.
Langsung kita isikan saja daftar pustakanya ya teman-teman. Kamu isikan saja daftar pustakanya, itu bagian bibliografi. Kita masukkan yang ini saja ya teman-teman. Oke, daftar pustaka sudah. Selanjutnya tugasnya yaitu mencari kata kunci untuk evaluasi kinerja PBM daring maksimal 5 kata ya. Kita akan cari 3 kata kunci dalam PBM daring dan 2 kunci dari data analisis. Di sini ada, kita baca terlebih dahulu ya. Pandemi COVID-19 2019 telah mendisrupsi banyak hal termasuk proses pembelajaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menginstruksikan kepada semua lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk menutup kegiatan akademik secara onsite atau luring dan memindahkan proses PBM menjadi secara online. Masa darurat ini terjadi di bulan Maret 2020. Di masa tersebut Unpas sebagai sebuah perguruan tinggi melakukan pengalihan proses ujian dan PBM pasca UTS hingga UTS secara cepat. Teknologi informasi menjadi tumpuan untuk pelaksanaan PBM secara jarak jauh. Teknologi informasi yang digunakan menggunakan platform LMS digabung dengan dukungan aplikasi virtual meeting di grup sosial media seperti WA atau Line Group. Memasuki kenormalan baru, instruksi untuk melaksanakan PBM daring masih terus berlanjut untuk masa yang belum bisa dipastikan. Karenanya perguruan tinggi harus melakukan transformasi dari proses bisnis forum menjadi daring. Dengan sebisa mungkin tidak mengurangi mutu proses guna menghasilkan mutu hasil PBM yang disimpulkan kinerja dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan PBM daring dihipotesakan harus ditransformasikan juga dari ukuran kinerja PBM onsite. Dalam perjalanan untuk merumuskan model pengukuran kinerja kualitas kinerja PBM daring, mahasiswa dan dosen penelitian ini diusulkan modelan yang disusun harus realistis, dalam arti variabel yang dibutuhkan oleh model harus tersedia dan biaya untuk menyediakannya relatif terjangkau. Jadi di sini saya coba perhatikan, di sini ada kata kunci yaitu COVID 2019. Ini adalah kata kunci pertama. Kita kasih pembatas koma. Lalu di sini ada yang namanya PBM daring. Ya, yang ini. Lalu untuk bagian kinerja evaluasi ini kita masukin kata kunci yang mutu PBM. Ini boleh dijadiin kata kunci. Lalu untuk yang bagian data science itu kita bisa cari, tadi saya sudah membaca sedikit mengenai data science ini. Karena ini konsepnya adalah data analisis, jadi kita bisa masukin data analisis science sebagai kata kuncinya. Data analisis science. Lalu kita masukin satu lagi, maksimalnya 5 ya teman-teman. Proses data analisis. Oke, coba kita bikin data mining. Ini bisa juga jadi kata kunci ya teman-teman. Oke, dan seperti ini tugas saya membuat video ini telah terselesaikan, dimana daftar isi itu sudah ada, daftar gambar sudah ada, lalu daftar tabel pun sudah ada.
Lalu bagian daftar pusaka pun sudah ada, dan untuk kata kunci juga sudah ditemukan, yaitu 5 kata kunci. Oke, baik. Jika seperti itu, terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih juga untuk Bu Ririn yang telah memberikan tugas ini dan sudah saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.